Dewi Astutik, DPO yang paling diburu kepolisian selama bertahun-tahun. Namanya menghantui banyak operasi, terkait peredaran sabu bernilai triliunan dan perlindungan seorang jenderal polisi aktif berinisial T. Saat ia akhirnya tertangkap, semua orang mengira kasus ini selesai, tapi justru disitulah kebenaran mulai menghilang. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Budi Pratama, Komisaris Polisi, Penyidik Narkotika. Aku sudah terlalu lama berkutat dengan bau ruang tahanan, keringat bercampur cemas, dan mata-mata yang selalu berusaha menyembunyikan sesuatu. Dalam pekerjaanku, kebenaran jarang datang dengan wajah bersih. Ia sering menyamar. Dan hari itu, kebenaran datang dengan nama Dewi Astutik. Penangkapan itu berlangsung cepat, terlalu cepat untuk ukuran jaringan sabu bernilai 5 triliun. Pukul 4 subuh, pintu rumah kontrakan di pinggir kota kami dobrak. Tim masuk dengan teriakan standar, senjata terarah, prosedur dijalankan sempurna. Dewi tidak berteriak, tidak melawan, tidak menangis. Ia hanya berdiri, mengangkat tangan, lalu menatapku. Tatapan yang anehnya, kosong, tapi tenang. Di atas meja kayu usang kami temukan paket-paket sabu yang disusun rapi. Beratnya membuat beberapa anggota tim sampai terdiam. Jumlahnya cukup untuk menghancurkan satu provinsi. Media menyebutnya operasi terbesar dekade ini. Para atasan memeluk satu sama lain. Telepon genggamku tak berhenti bergetar. Ucapan selamat datang dari segala arah, seolah aku baru saja memenangkan perang. Seharusnya aku bangga, dan aku memang tersenyum. Namun ada sesuatu yang mengganjal sejak awal, seperti kerikil kecil di sepatu dinas yang tak terlihat tapi terasa setiap melangkah. Di kantor, Dewi duduk di ruang interogasi dengan sikap yang tidak sesuai bayanganku. Punggungnya tegak. Tangannya terlipat di atas meja. Wajahnya pucat, tapi tidak runtuh. Ia tidak memohon. Tidak pula memaki. Ketika aku memperkenalkan diri dan menyebutkan pasal demi pasal yang menjeratnya, ia hanya mengangguk pelan. "Saudari tahu ancaman hukumannya?" tanyaku. "Tahu, Pak," jawabnya singkat. Nada suaranya datar. Tidak bergetar. Tidak terburu-buru. Seolah ia sedang berbicara tentang cuaca. Aku sudah menemui ratusan tersangka. Dari kurir kecil sampai bandar besar. Semuanya punya satu kesamaan ketika sadar hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji, ketakutan. Dewi tidak menunjukkannya. Dan disitulah naluri penyidikku mulai berisik. Berita acara pemeriksaan mulai disusun. Sistem berjalan rapi. Terlalu rapi. Pertanyaan klasik, jawaban normatif. Nama-nama rekanan yang muncul terasa seperti daftar yang sudah disiapkan. Tidak ada improvisasi. Tidak ada kebocoran emosi. Aku menatap layar monitor, lalu menatap Dewi lagi. Ia menatap balik, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Saudari bekerja sendiri?" tanyaku. Ia terdiam beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. "Kalau saya bilang tidak, apakah Bapak mau mendengar?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari dugaan. Di luar ruangan, suasana kantor berubah seperti arena pesta. Konferensi pers disiapkan. Spanduk keberhasilan dipasang. Namaku disebut-sebut. Atasan menepuk bahuku, mengatakan karierku akan melesat setelah ini. Rekan-rekan memanggilku dengan nada kagum. Aku mengangguk, tertawa, menerima semua itu. Tapi di dalam kepala, suara kecil terus bertanya hal yang sama, terlalu mudah. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Istriku tidur lebih dulu. Aku duduk sendirian di ruang tamu, membuka kembali berkas perkara di laptop. Foto barang bukti. Jalur distribusi. Aliran dana. Semuanya terlihat lengkap. Namun justru kelengkapan itulah yang mencurigakan. Jaringan sebesar ini tidak mungkin hanya bertumpu pada satu nama. Tidak mungkin tanpa pelindung. Esok paginya, interogasi dilanjutkan. Kali ini aku memilih duduk lebih dekat. Tidak sebagai penyidik yang mengintimidasi, tapi sebagai manusia yang ingin memahami manusia lain.
Dewi, kataku pelan, kalau kamu cuma pion, katakan sekarang. Saya tidak janji apapun. Tapi saya janji mendengar. Matanya berkedip. Untuk pertama kalinya, masker ketenangan itu retak. Hanya sesaat, sebelum ia menunduk dan menghela napas panjang. Pak Budi, katanya lirih, kalau saya bicara lebih jauh, yang mati bukan cuma saya. Kalimat itu membuat ruangan terasa menyempit. Pendingin udara tetap bekerja, tapi tengkuku panas. Aku menekan tombol rekam lebih kuat dari perlu, seolah takut alat itu tak cukup menangkap bobot kata-katanya. Di balik kaca satu arah, aku tahu ada mata yang mengawasi. Ada telinga yang mendengar. Namun saat itu aku belum paham satu hal penting. Sejak menit itu, garis telah ditarik. Dan tanpa kusadari, aku sudah melangkah melewatinya. Hari itu ditutup dengan tepuk tangan, sorotan kamera, dan pernyataan kemenangan institusi. Aku berdiri di barisan depan, seragam rapi, wajah tenang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumku, sesuatu mulai runtuh perlahan. Penangkapan Dewi Astutik dianggap akhir dari sebuah cerita besar. Bagiku, itulah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah cara pandangku terhadap seragam yang kupakai dengan bangga selama bertahun-tahun. Dan aku belum tahu, bahwa kebenaran pertama biasanya bukan yang paling berbahaya. Hari ketiga setelah penangkapan Dewi Astutik seharusnya menjadi fase administrasi. Semua penyidik tahu iramanya, berkas dibereskan, pasal dikunci, alur dikemas seindah mungkin agar jaksa tidak banyak bertanya. Namun pagi itu, ketika aku membuka map tebal berwarna coklat di meja kerjaku, ada rasa asing yang langsung menyergap. Semua terlalu sempurna. Berita acara pemeriksaan tercetak rapi. Bahasa hukumnya bersih. Tidak ada kalimat menggantung. Tidak ada pengakuan setengah-setengah. Bahkan jeda emosional yang biasanya muncul ketika tersangka ditekan, lenyap sama sekali. Seolah setiap jawaban Dewi sudah disusun sebelum pertanyaan dilontarkan. Aku membaca ulang dari awal. Latar belakang, peran, penguasaan barang bukti, jalur edar. Nama-nama yang disebutnya terasa aman. Mereka yang biasa. Mereka yang, jika ditangkap, tidak akan mengguncang siapapun di lantai atas. Tidak ada satupun petunjuk menuju struktur besar yang seharusnya menopang peredaran sabu bernilai 5 triliun. Aku menutup map itu perlahan, lalu menatap ruangan. Kantor sedang sibuk, tapi sunyi dengan caranya sendiri. Setiap orang bekerja. Setiap orang tahu perannya. Dan entah sejak kapan, aku merasa tidak lagi berada di sisi yang tepat. Pukul 10 pagi aku dipanggil ke ruang atasan. Senyum menyambutku bahkan sebelum pintu tertutup. Ucapan selamat kembali dilontarkan, disertai saran halus agar aku menikmati momen keberhasilan ini. Kasus ini harus cepat naik, kata atasanku, sambil menyeduh kopi. Publik menunggu. Institusi menunggu. Aku mengangguk. Siap. Satu kata itu meluncur otomatis, tapi ada bagian dalam diriku yang menolak. Kembali ke ruang interogasi, aku memilih tidak membawa map. Aku hanya membawa ingatan. Dewi duduk di kursi yang sama. Posisi tubuhnya masih tegak, tapi kali ini matanya lelah. Ketika melihatku masuk, ia mengangguk kecil, seolah tahu aku akan datang lagi. Kemarin jawabanmu rapi sekali, kataku membuka pembicaraan. Terlalu rapi. Ia tersenyum pahit. Bukankah itu yang Bapak butuhkan? Yang saya butuhkan kebenaran. Kalimat itu membuatnya tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti seseorang yang sudah lama menyerah pada konsep adil. Pak Budi, katanya pelan, dalam dunia saya, kebenaran itu barang mahal. Tidak semua orang sanggup membayarnya. Aku merasakan tekanan di pelipis. Tanganku mengepal tanpa sadar. Rekaman berjalan. Lampu merah kecil di sudut ruangan menyala tenang, menjadi saksi percakapan yang semakin berisiko. Aku mulai menyusun ulang pertanyaan. Tidak lagi dari sudut hukum, tapi dari logika. Dari rasa. Dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi manusia yang terjebak. Berat barang sebanyak itu, ujarku, tidak mungkin bergerak tanpa perlindungan. Siapa yang menjamin jalurnya bersih? Ia menatap lurus ke depan. Lama sekali. Hening menggantung. Aku hampir berpikir ia akan kembali diam, sampai akhirnya bibirnya bergerak sangat pelan.
Ada hal-hal yang memang tidak ditulis, Pak. Contohnya, ia menoleh ke arah kaca satu arah, lalu kembali menatapku. Contohnya siapa yang menganggap keberhasilan ini sebagai pahala. Kalimat itu tidak masuk laporan manapun. Tapi ia masuk jauh ke dalam kepalaku. Sore harinya, aku memeriksa log sistem barang bukti. Waktu masuk. Waktu dipindahkan. Petugas yang bertanggung jawab. Lagi-lagi, rapi. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kejanggalan teknis. Namun semakin aku menatapnya, semakin aku yakin, ini bukan pekerjaan 1-2 orang lapangan. Ini orkestrasi. Rekan-rekanku mulai memperhatikanku dengan cara berbeda. Tidak ada yang terang-terangan, tapi jarak terasa. Obrolan terputus saat aku mendekat. Beberapa tatapan buru-buru dialihkan. Seolah keinginanku menggali lebih dalam adalah penyakit yang bisa menular. Malam itu aku menyimpan salinan berkas di tas pribadiku. Bukan prosedur standar. Namun naluriku berteriak. Ada sesuatu yang akan hilang. Dan jika aku tidak bersiap, aku akan kehilangan lebih dari sekadar data. Saat hendak pulang, seorang senior menepuk bahuku dari belakang. Suaranya rendah. Kadang, katanya, keberhasilan memang harus dijaga tetap bersih. Jangan kotor dengan rasa ingin tahu berlebih. Aku tersenyum sopan. Tapi di dalam, ada bagian diriku yang mulai menyusun satu kesimpulan sederhana dan mengerikan. Kasus ini bukan sedang dibongkar. Ia sedang disusun. Dan Dewi Astuti, yang duduk sendirian di balik pintu besi itu, bukanlah pusat cerita. Ia hanyalah bingkai yang sengaja dipajang agar lukisan aslinya tak pernah terlihat. Aku selalu percaya bahwa ruang interogasi adalah tempat paling jujur di dunia. Bukan karena para tersangka ingin berkata jujur, tapi karena di sanalah manusia kehabisan topeng. Namun hari itu, ruang bercat abu-abu itu justru terasa seperti panggung sandiwara yang naskahnya telah ditentukan sebelumnya. Aku datang sendirian. Tanpa map. Tanpa berkas resmi. Tanpa pendamping. Hanya aku, Dewi Astutik, dan sebuah alat perekam kecil yang kusimpan di saku jaket, bukan bagian dari inventaris kantor. Aku tahu risikonya. Jika ketahuan, karierku bisa tamat. Tapi ada dorongan yang lebih kuat daripada rasa takut, firasat bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan. Dewi mengangkat kepala ketika aku masuk. Tatapannya berubah. Tidak lagi dingin. Tidak lagi datar. Ada kewaspadaan di sana, seperti seseorang yang tahu hari ini arah hidupnya bisa benar-benar bergeser. Kami sudah buatkan pengakuan lengkap, katanya lebih dulu. Bapak tinggal tanda tangan. Aku duduk perlahan. Kursi berderit pelan, suara kecil yang terasa terlalu keras di keheningan ruangan. Itu bukan yang saya cari, jawabku. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar tipis, lalu ia sembunyikan di bawah meja. Aku berpura-pura tidak melihat, meski dadaku menegak. Apapun yang akan kamu katakan, lanjutku, tidak akan masuk laporan hari ini. Anggap ini percakapan dua orang yang lelah. Ia tersenyum getir. Kami semua lelah, Pak. Aku menekan tombol rekam di dalam saku. Lampunya tidak terlihat. Namun jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, seolah tubuhku paham bahwa kalimat berikutnya bisa menjadi pembeda antara selamat dan hancur. Siapa yang memerintahkanmu? Tanyaku pelan. Hening. Detik demi detik jatuh seperti beban. Udara terasa menebal. Dewi menatap meja, lalu ke dinding, lalu akhirnya menutup mata. Saat ia membukanya kembali, ada air yang menggenang namun belum jatuh. Saya cuma jalur, katanya lirih. Bukan pengendali. Itu sudah saya duga. Ia tertawa kecil, nyaris tak bersuara. Kalau begitu, kenapa Bapak masih di sini? Aku tak langsung menjawab. Mataku berpindah ke kaca satu arah. Aku tahu, secara teknis, ada orang di balik sana. Namun entah mengapa, hari itu ruangan terasa kosong. Seolah semua orang sengaja membiarkan kami berdua tenggelam dalam percakapan ini. Karena jalur selalu tahu hulu, kataku akhirnya. Dewi menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, Bapak tidak akan suka jawabannya. Ada jawaban yang pernah benar-benar saya sukai? Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya,
Dewi menatapku tepat di mata. Tatapan itu bukan tatapan tersangka kepada penyidik. Itu tatapan sesama manusia yang sama-sama tahu dunia tidak bekerja seperti yang diajarkan. Yang melindungi jalur ini, katanya perlahan, bukan preman, bukan pengusaha, tapi seragam yang sama dengan Bapak. Kata-kata itu menghantamku tanpa suara. Aku tidak bergerak, tidak bereaksi. Aku sudah lama menduga arah ini, tapi mendengarnya langsung membuat tenggorokanku kering. Lebih tinggi, lanjutnya cepat, seolah takut kehilangan keberanian. Jauh lebih tinggi dari yang Bapak bayangkan. Aku menggenggam lututku sendiri. Kuku menekan kain celana dinas. Nama, pintaku singkat. Ia menggeleng. Kalau saya sebut hari ini, saya mati malam ini. Dan kalau tidak? Ia tersenyum pahit. Paling lama beberapa tahun. Tapi setidaknya, ada waktu. Kalimat itu masuk ke sela-sela tulang rusukku. Ini bukan soal hukum lagi. Ini soal hidup. Aku mematikan rekaman di saku. Tidak ingin mengambil lebih jauh dari yang berani kutanggung. Lalu aku berdiri, merapikan seragam, kembali menjadi kompol budi seperti yang diharapkan semua orang. Simpan untuk nanti, ujarku. Kalau nanti itu masih ada. Aku keluar tanpa menoleh. Di lorong, langkah kakiku terdengar asing di telingaku sendiri. Beberapa anggota terlihat berbincang, lalu diam saat aku lewat. Senyum mereka kaku. Basa-basi kosong terlontar, tapi matanya berkata lain. Malamnya, aku menyalin file rekaman itu ke dua media berbeda. Satu kusimpan di tempat tersembunyi. Satu lagi kubawa pulang, kuselipkan di balik tumpukan map lama yang bahkan istriku tidak pernah menyentuh. Aku duduk lama di ruang kerja rumah, menatap dinding tanpa benar-benar melihatnya. Kalimat Dewi terus berputar di kepala. Seragam yang sama dengan Bapak. Saat itulah aku sadar, kasus ini telah berubah bentuk. Bukan lagi soal siapa mengedarkan sabu, melainkan siapa yang selama ini menjaga agar sabu itu bisa terus berjalan, aman, dan tak tersentuh. Dan yang paling menggangguku bukan fakta itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa pengakuan terpenting dalam kasus ini tidak pernah boleh ditulis. Aku mulai bab 4 ini dengan satu kesadaran sederhana. Jika aku terus berjalan di jalur resmi, maka aku akan berjalan tepat ke jalan buntu yang telah disiapkan. Karena itu, aku menempuh rute lain. Tidak terang-terangan, tidak heroik. Hanya langkah kecil, hati-hati, dan nyaris tak berbekas. Pagi itu, aku tidak langsung menuju ruanganku. Aku belok ke ruang data logistik pelabuhan, tempat barang bukti pertama kali tercatat sebelum masuk gudang penyimpanan. Sistem di sana bukan milik kami sepenuhnya. Ada lintas kewenangan, banyak tangan singgah. Tempat yang ideal untuk kebenaran bercampur kepentingan. Petugas jaga mengenalku. Ia berdiri tegak, memberi hormat singkat. Senyumnya ramah, tapi matanya gelisah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya. Aku mau lihat catatan masuk barang dari jalur timur, jawabku santai. Arsip lama. Ia mengangguk, tapi tangannya ragu di atas papan ketik. Layar monitor menyala. Baris demi baris data muncul, lalu berhenti. Data yang mana, Pak? Tanyanya lagi. Aku menyebutkan tanggal kedatangan awal. Tidak satu pun cocok. Beberapa entry hilang. Bukan terhapus. Seolah tidak pernah ada. Ini aneh, gumam petugas itu. Aku tersenyum kecil. Tidak juga, jawabku. Anomali biasanya tidak suka ditemukan. Aku mencatat nama kapal, alur distribusi sekunder, dan pihak penerima yang tertera setengah. Sebagian besar hanya inisial. Sisanya kosong. Saat kucocokkan dengan laporan di berkas Dewi, jalurnya terputus bersih. Tidak ada sambungan. Tidak ada jejak lanjutan. Seolah jalur itu sengaja dipotong tepat setelah aku mulai berjalan. Siangnya, aku dipanggil menghadiri rapat kecil. Agenda resmi mengenai pengamanan barang bukti lanjutan. Namun aku tahu, rapat itu bukan untuk itu. Aku masuk ruangan dan langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Tidak ada canda. Tidak ada obrolan ringan. Semua duduk rapi, terlalu rapi. Seorang perwira berbicara panjang lebar tentang batas kewenangan. Tentang prosedur. Tentang pentingnya fokus pada target yang sudah ditentukan.
Aku mendengar, tapi yang kutangkap justru pesan tak tersurat, berhenti. Saat giliran aku bicara, aku memilih kalimat aman. Bertanya soal sinkronisasi data. Soal kejanggalan jalur. Ruangan langsung senyap. Beberapa orang menunduk. Yang lain berpura-pura mencatat. Data sudah diverifikasi, salah satu senior memotong. Tidak perlu dibuka ulang. Aku mengangguk. Baik. Satu kata lagi yang terasa seperti berkhianat pada diriku sendiri. Sore harinya, aku kembali ke ruang interogasi. Dewi duduk sendirian. Kali ini ia tampak lebih pucat. Bibirnya kering. Ketika melihatku, ia tidak tersenyum. Justru matanya menyiratkan ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada yang datang, katanya tanpa aku bertanya. Siapa? Ia menggeleng cepat. Mereka tidak pakai seragam. Tapi mereka tahu segalanya. Darahku berdesir. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan gemetar. Aku sadar, kehadiranku saja sudah cukup membahayakannya. Aku keluar ruangan dengan dada sesak. Malam itu, aku mencoba mengakses ulang sistem internal dari akun pribadiku. Beberapa file yang kemarin kubaca kini terbuka kosong. Nama yang sebelumnya ada berubah menjadi simbol tak dikenal. Log akses menunjukkan aktivitas pada jam-jam ketika aku tidak berada di kantor. Seseorang sedang bekerja rapi dan cepat. Aku mengirim pesan pada seorang teman lama di unit lain. Pertanyaanku sederhana. Balasannya datang lama kemudian, lebih sederhana, dan jauh lebih mengkhawatirkan. Jangan kemana-mana. Apapun yang kamu cari, mereka lebih dulu menemukannya. Aku mematikan layar ponsel. Duduk dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak mengenakan seragam ini, aku merasa sendirian. Bukan sendirian karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena semua yang ada, mungkin bukan di pihakku. Aku mulai memahami kenyataan pahit, ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja lebih cepat daripada naluriku. Setiap langkah yang kuambil disambut dengan penghapusan. Setiap pertanyaan dijawab dengan kekosongan. Jejak tidak sekadar disembunyikan. Ia dipatahkan dengan sengaja. Dan jika aku terus memaksakan diri berjalan, ada kemungkinan besar aku tidak hanya akan kehilangan kasus ini. Aku bisa kehilangan segalanya. Tidak ada yang pernah mengatakan secara resmi bahwa ada nama-nama tertentu yang tidak boleh disebut di kepolisian. Tidak tertulis di aturan manapun. Tidak diajarkan di pendidikan. Namun semua orang tahu batasnya. Dan aku baru menyadari, aku sudah melangkah terlalu dekat. Semua bermula dari selembar kertas. Pagi itu, seorang staf muda datang ke ruanganku dengan wajah tegang. Ia menyerahkan satu dokumen tambahan yang seharusnya sudah diterima sejak awal perkara. Tidak ada kop resmi. Tidak ada tanda tangan. Hanya catatan internal yang entah bagaimana lolos dari proses pemusnahan. Ini, mungkin salah taruh, Pak, katanya ragu. Aku membacanya perlahan. Daftar pengamanan jalur. Koordinasi wilayah. Dan di bagian paling bawah, tertulis satu inisial dengan tinta lebih tebal dari yang lain. T. Hanya satu huruf. Namun cukup untuk membuat dadaku terasa ditekan dari dalam. Aku menatap staf itu. Ia sudah mundur 2 langkah, seolah takut berada terlalu dekat dengan benda berbahaya. Terima kasih, kataku singkat. Setelah ia pergi, aku mengunci pintu. Mengambil napas dalam. Inisial itu bukan asing bagiku. Semua perwira mengenalnya. Seorang jenderal aktif. Bukan figur bayangan. Bukan pemain belakang layar kecil. Ia sering muncul di media, berbicara tentang moral, reformasi, dan masa depan kepolisian yang bersih. Tanganku gemetar saat melipat kertas itu. Pantas saja jalurnya bersih. Pantas saja sistem patuh. Pantas saja tidak ada yang berani bertanya. Siang hari, aku mendatangi Dewi. Kali ini tanpa perekam. Tanpa catatan. Hanya niat yang entah sejak kapan berubah menjadi nekat. Aku sudah tahu, kataku pelan. Ia menatapku cepat. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi kepura-puraan. Bapak seharusnya tidak tahu, katanya dengan suara nyaris putus. Ini tentang inisial T? Ia menutup mata. Bahunya turun. Seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya tak lagi hanya miliknya sendiri.
Kalau Bapak menyebutnya lagi, ujarnya lirih, Bapak menandatangani nasib sendiri. Aku duduk di hadapannya. Jarak kami dekat. Terlalu dekat untuk sekadar penyidik dan tersangka. Dia otaknya, tanyaku. Dewi mengangguk. Bukan cuma otaknya. Dia payungnya. Kata itu dingin. Payung. Melindungi, menaungi, menutup pandangan dari hujan hukum. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan karena terkejut, tapi karena sadar betapa naifnya aku selama ini. Apa peranku? Tanyaku lebih pelan. Apa peran kami semua? Ia membuka mata dan menatapku lekat-lekat. Pak Budi, selama ini Bapak menangkap yang diizinkan untuk ditangkap. Kalimat itu tidak berteriak, tidak menuduh. Namun ia menjatuhkan vonis terhadap seluruh karierku. Sore itu, aku menerima undangan rapat mendadak. Pesannya singkat, tidak ada agenda, tidak ada penjelasan. Hanya satu tempat dan waktu. Aku datang tepat waktu. Ruangan kecil, tertutup. Beberapa wajah yang jarang duduk bersama kini berada dalam satu meja. Tidak ada basa-basi. Kasus Dewi akan segera dilimpahkan, kata salah satu di antara mereka. Tidak perlu pengembangan. Aku mengangguk. Bagaimana dengan jalur atas? Sunyi. Beberapa detik berlalu sebelum seseorang menjawab, suaranya rendah tapi tegas. Beberapa hal tidak untuk diselidiki. Demi stabilitas. Stabilitas. Kata yang sering dipakai untuk mengubur kebenaran. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak ada satupun yang berani menatap balik terlalu lama. Mereka tahu. Dan mereka memilih diam. Saat rapat selesai, aku dipanggil terpisah. Nada bicaranya berubah lebih personal. Lebih manusiawi. Lebih berbahaya. Kamu penyidik bagus, katanya. Sayang kalau rusak karena ambisi. Aku tersenyum tipis. Ini bukan ambisi. Justru itu yang bikin berbahaya. Malamnya, aku pulang dengan kepala penuh. Aku duduk di mobil cukup lama sebelum masuk rumah. Menatap kemudi, seolah benda itu bisa memberi jawaban. Namun yang datang justru kesimpulan pahit. Nama itu bukan sekadar rahasia. Ia tabu. Dan siapapun yang mendekatinya terlalu jauh, akan dianggap mengganggu keseimbangan yang telah disepakati bersama. Sejak hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Kasus ini tidak lagi tentang Dewi Astutik. Ia tentang keputusan pribadiku untuk terus melangkah, atau berhenti dan berpura-pura tidak pernah tahu apapun. Dan pilihan manapun, akan menuntut harga yang mahal. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan itu datang sejak pagi, ketika langkahku memasuki kantor terasa lebih berat dari biasanya. Udara di lorong sama seperti hari lain, tapi ekspresi orang-orang berubah. Lebih singkat, lebih tertutup. Seolah ada kabar besar yang sudah tersebar, kecuali kepadaku. Aku langsung menuju ruang arsip digital. Rekaman interogasi Dewi adalah prioritas. Percakapan resmi. Percakapan tidak resmi. Semua versi seharusnya tersimpan dengan rapi, berlapis pengamanan, dan tercatat setiap kali diakses. Sistem itu dibangun justru untuk mencegah manipulasi. Atau setidaknya, itu yang selalu kami percayai. Aku memasukkan identitas pengguna. Layar menampilkan daftar berkas. Tanganku bergerak cepat, sudah hafal urutannya. Lalu, berhenti. Folder itu kosong. Aku mengernyit. Mengulang akses. Memastikan tidak salah jalur. Hasilnya sama. Tidak ada file. Tidak ada jejak. Tidak ada keterangan kesalahan. Perlahan, denyut di pelipisku meningkat. Aku memanggil petugas IT. Ia datang dengan wajah bingung, lalu panik saat melihat layar. Ini tidak mungkin, Pak, katanya. Akses penghapusan di level ini hanya bisa dilakukan oleh sangat sedikit orang. Siapa saja? Tanyaku. Ia ragu. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi. Matanya bergerak ke pintu, memastikan ruangan benar-benar tertutup. Level pimpinan, jawabnya akhirnya. Dan, akses khusus. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku sudah tahu arah jawabannya. Rekaman itu bukan rusak. Bukan terhapus karena kesalahan. Ia dihilangkan. Bukan hanya rekaman pengakuan Dewi yang resmi.
Tapi juga potongan interogasi lanjutan, catatan waktu, bahkan riwayat akses terakhir ikut lenyap. Bersih, terlalu bersih. Aku berdiri diam cukup lama di depan layar kosong itu. Tidak marah, tidak panik, justru tenang dengan cara yang tidak biasa. Seolah alam bawah sadarku sudah lama menunggu momen ini. Mereka telah memilih jalan mereka. Siangnya, suasana kantor berubah drastis. Dewi tidak lagi dibawa ke ruang interogasi. Aku diberitahu bahwa tugas penanganannya dialihkan sementara. Alasannya klise, pemerataan beban kerja. Aku tidak protes. Protes adalah sinyal. Dan aku tahu, sejak hari ini, setiap sinyal akan dibalas dengan tekanan. Aku berpapasan dengan beberapa rekan lama. Sapaan mereka cepat. Terlalu cepat. Tidak ada yang mau berhenti lebih dari 2 detik. Seolah keberadaanku mendadak membawa risiko. Di ruanganku, aku menemukan sesuatu yang lebih mengganggu daripada file yang hilang. Meja kerjaku telah dirapikan. Terlalu rapi. Map-map berpindah posisi. Laci yang biasa kukunci kini tertutup tanpa bekas. Tidak ada yang hilang, tapi pesan yang ditinggalkan jelas. Aku telah diperiksa. Sore hari, aku mencoba menenangkan diri dengan menyalakan perekam pribadiku. File masih ada. Utuh. Aku mendengarkan ulang suara Dewi. Nada suaranya. Jeda ketika ia hampir menyebut sesuatu yang lebih besar. Rekaman itu bukan sekadar bukti. Ia adalah nyawa dari seluruh keyakinanku bahwa aku tidak gila. Namun bersamaan dengan kelegaan singkat itu, ketakutan datang perlahan. Jika mereka bisa menghapus sistem pusat, apa yang membuatku yakin file pribadiku aman? Malamnya, aku dipanggil lagi. Kali ini bukan rapat. Hanya 4 orang di ruangan. Pintu dikunci. Nada bicara datar, seolah sedang membahas laporan lalu lintas. Beberapa catatan dianggap menyesatkan, kata salah satu dari mereka. Kami mengoreksi. Koreksi atau penghilangan? Tanyaku tanpa menyembunyikan nada. Tatapan langsung berubah tajam. Pak Budi, ujar yang lain, kami ingin memastikan Anda tidak terseret lebih jauh ke wilayah yang tidak perlu. Aku menarik napas. Wilayah kebenaran? Sunyi. Beberapa detik berlalu sebelum suara itu kembali muncul, lebih rendah, lebih dingin. Kebenaran tidak selalu identik dengan keselamatan. Itu bukan ancaman langsung. Tidak perlu. Pesannya sudah jelas. Aku keluar ruangan itu dengan kepala berdengung. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa rapuhnya posisi seorang penyidik ketika berhadapan dengan kekuasaan internal. Kami bisa menangkap siapa saja, kecuali mereka yang memegang kendali atas aturan itu sendiri. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil tanpa menyalakan mesin. Tanganku memegang ponsel, menimbang apakah perlu menelepon seseorang. Siapapun. Namun satu persatu nama terhapus di kepalaku. Tidak ada yang benar-benar aman. Sistem telah menutup pintu dari dalam. Dan saat itulah aku mengerti. Rekaman yang menghilang bukan sekadar bukti yang dihapus. Ia adalah peringatan. Bahwa mulai hari ini, setiap langkahku akan diawasi. Setiap kata akan dicatat. Dan setiap keberanianku akan dihitung sebagai pelanggaran yang tak pernah tertulis. Aku tidak langsung menyadari bahwa aku sedang dikucilkan. Tidak ada keputusan resmi. Tidak ada surat. Tidak ada perintah tertulis. Semua berlangsung halus, nyaris sopan, seperti seseorang yang pelan-pelan menyingkirkan kursimu dari meja tanpa membuat suara. Pagi itu, aku datang seperti biasa. Waktu yang sama. Seragam disetrika rapi. Identitas tersemat di dada. Namun sejak langkah pertamaku melewati pintu utama, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pasang mata menatapku cepat, lalu berpaling. Sapaan yang biasanya hangat berubah singkat. Datar. Pagi, Pak. Pagi. Selesai. Tidak ada kelanjutan. Aku masuk ruanganku. Tidak ada tugas baru di meja. Tidak ada disposisi. Tidak ada undangan rapat. Layarku menyala dengan sistem yang sama, tapi aksesku berkurang. Beberapa menu kini terkunci. Hal kecil, mungkin tak akan diperhatikan orang lain. Tapi cukup jelas bagiku. Aku sedang dijauhkan. Menjelang siang, rapat besar digelar di lantai atas.
Aku mengetahui dari pesan berantai yang terlambat masuk ke ponselku, tanpa namaku tertera sebagai peserta. Aku berdiri di koridor, melihat rekan-rekanku melangkah masuk ruang rapat. Beberapa mengenalku. Sebagian besar sudah lama bekerja bersamaku. Namun tidak satu pun berhenti. Aku tidak marah. Aku hanya merasa ditinggalkan. Siang itu aku berjalan ke kantin. Dulu, meja kecil di sudut selalu menjadi tempat kami bertukar cerita. Sekarang meja itu penuh, tapi terasa kosong. Saat aku mendekat, obrolan terputus. Seseorang berdiri dengan alasan mengisi air. Yang lain menunduk menatap ponsel. Aku duduk sendiri. Sendok terasa berat. Nasi hambar. Setiap suara terasa diperbesar. Tawa dari meja lain terdengar seperti ejekan yang tidak pernah ditujukan langsung, tapi cukup untuk melukai. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut. Sore harinya, aku menemukan fakta lain yang lebih mencolok. Namaku tidak lagi disebut dalam laporan perkembangan kasus Dewi. Aku masih tercatat sebagai bagian tim, tapi hanya di atas kertas. Aku menjadi figur formal yang keberadaannya tidak lebih dari simbol. Aku bertanya pada seorang rekan dekat. Bertahun-tahun kami satu tim. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Budi, katanya akhirnya, suaranya pelan, tolong pahami. Ada keluarga. Ada anak. Kita tidak semua sekuat kamu. Ini bukan soal kuat, jawabku. Ia menggeleng. Justru itu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari makian manapun. Malamnya, aku pulang dengan tubuh lelah tanpa pekerjaan yang jelas. Di rumah, istriku bertanya kenapa aku lebih sering diam. Aku menjawab singkat. Tidak ingin menariknya lebih jauh ke dalam pusaran ini. Namun aku tahu, diamku pun mulai terasa mencurigakan baginya. Saat aku berdiri di depan cermin, melepaskan seragam, aku menatap lambang di dada itu lebih lama dari biasanya. Dulu ia simbol pengabdian. Hari ini ia terasa seperti tanda pengenal di wilayah yang tak lagi menginginkanku. Aku teringat kata-kata Dewi. Yang bicara akan disingkirkan. Yang diam akan selamat. Pertanyaannya kini sederhana, tapi menyiksa. Mana yang masih bisa disebut hidup? Beberapa hari berlalu tanpa perkembangan. Tidak ada panggilan. Tidak ada interogasi lanjutan. Dewi menghilang dari jangkauanku. Ketika aku bertanya, jawabannya normatif. Ditangani pihak lain. Dipindahkan sementara. Demi keamanan. Keamanan siapa? Suatu sore, seorang petugas baru mendekatiku di parkiran. Wajahnya cemas. Ia berbicara sangat cepat, seperti takut disela. Pak, hati-hati, katanya. Nama Bapak disebut-sebut. Bukan dalam konteks baik. Dalam konteks apa? Tanyaku. Ia menelan ludah. Orang yang tidak tahu diri. Mobil lewat, memecah percakapan. Ketika aku menoleh lagi, petugas itu sudah pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku telah membuat kesalahan besar. Bukan karena salah arah, tapi karena memilih berjalan sendirian tanpa perlindungan. Aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari institusi ini. Aku masih mengenakan seragam yang sama. Masih mengucap sumpah yang sama. Namun aku sudah berubah posisi. Dari orang dalam, menjadi ancaman. Dan yang paling menyakitkan bukan pengawasan, bukan tekanan, bukan ketakutan. Melainkan kesadaran bahwa pengucilan ini dilakukan bukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang pernah berdiri di sisiku. Aku selalu percaya bahwa selama rumahku masih aman, selama keluargaku tidak disentuh, semuanya masih bisa kuterima. Pengucilan di kantor, karir yang stagnan, nama baik yang mulai dipertanyakan, semuanya terasa kecil bila dibandingkan satu hal itu. Keyakinan itu runtuh pada suatu malam yang tampak biasa. Aku baru saja memarkir mobil ketika melihat lampu teras rumahku menyala lebih terang dari biasanya. Jantungku berdegup pelan, bukan karena firasat, melainkan karena insting yang sudah dibentuk dari terlalu banyak perkara buruk. Pintu tidak rusak. Kunci tidak dipaksa. Namun rasa asing menggantung di udara. Istriku menyambutku dengan senyum yang dipaksakan. Ada yang kesini tadi, katanya pelan. Tanganku membeku di gagang tas. Siapa? Ia menggeleng. 2 orang. Berpakaian rapi.
Mereka bilang teman kantormu. Bertanya soal kamu. Soal rutinitas. Jam pulang. Udara seolah tersedot dari ruangan. Aku menurunkan tas perlahan, duduk, dan mendengarkan detail demi detail yang ia ceritakan. Pertanyaan mereka sopan. Nada mereka tenang. Tidak ada ancaman. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Di akhir kunjungan, salah satu dari mereka meninggalkan pesan. Hati-hati di jalan. Kalimat singkat, netral. Namun aku tahu, itu bukan perhatian. Itu batas. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap suara di luar rumah terasa mencurigakan. Setiap lampu mobil yang melambat membuat dadaku mengeras. Aku sadar, garis aman telah dilanggar. Dan itu berarti satu hal, pilihanku semakin sedikit. Keesokan harinya, aku mendapat kabar yang lebih buruk. Dewi mencoba bunuh diri. Berita itu tidak diumumkan secara luas. Disampaikan singkat, datar. Seolah hanya gangguan kecil dalam proses hukum. Ketika aku memaksa menemui petugas yang berjaga, aku melihat sendiri bekasnya. Perban di pergelangan tangan. Wajahnya pucat, jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Ia masih hidup. Namun sesuatu di dalam dirinya telah mati. Aku tidak kuat lagi, Pak, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Mereka bilang, kalau aku mati, semua selesai. Aku duduk di sampingnya. Tidak menyentuh. Tidak bersuara beberapa saat. Kata-kata tidak lagi mudah ditemukan. Siapa mereka? Tanyaku akhirnya. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Lalu bibirnya bergetar. Orang-orang yang tidak pernah muncul di berita. Tapi menentukan apa yang boleh ditulis. Aku tahu apa artinya. Ia mengumpulkan sisa keberanian yang masih ia punya. Suaranya menjadi lebih tegas, seolah ini adalah pengakuan terakhir yang ia simpan untuk satu orang saja. Saya bukan pemilik jaringan, Pak. Saya cuma penjaga alur. Semua sudah diatur. Dari kapal, gudang, sampai siapa yang ditangkap lebih dulu. Siapa yang memberi perintah? Ia ragu, menatap sekeliling. Lalu mendekat sedikit. Inisial T bukan simbol. Dia pusatnya. Semua jalur kembali ke dia. Dan yang tidak banyak orang tahu. Dewi menelan ludah. Banyak operasi penangkapan besar itu, bagian dari pencucian nama. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kudengar. Prestasi dijadikan selimut. Penangkapan dijadikan alat. Yang dikorbankan adalah pion-pion seperti Dewi. Kalau Bapak terus maju, katanya lirih, yang hancur bukan cuma karir. Mereka akan ambil yang Bapak lindungi. Kalimat itu kembali mengingatkanku pada rumah. Pada istriku. Pada meja makan yang ya pagi masih terasa normal. Aku keluar dari ruang itu dengan langkah goyah. Kepalaku penuh, dadaku sesak. Kini jelas bahwa aku tidak lagi berhadapan dengan struktur abstrak bernama sistem. Aku sedang berhadapan dengan manusia-manusia nyata yang tak ragu menghancurkan hidup orang lain demi menutup jejak. Sepulangnya dari kantor, aku menemukan mobil tak dikenal terparkir agak jauh dari rumah. Tidak mencolok, tapi tidak juga tersembunyi. Pesannya jelas, kami di sini. Malam itu aku membuat keputusan. Aku memindahkan salinan rekaman terakhir. Menggandakan berkas. Menyimpannya di tempat yang bahkan aku sendiri tidak mudah mengaksesnya. Ini bukan tindakan berani. Ini tindakan putus asa. Namun untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang menenangkan sekaligus menakutkan. Mereka ingin aku diam. Artinya, apa yang kupunya masih berarti. Aku duduk di ruang tamu dalam gelap, mendengarkan napas istriku dari kamar. Di luar, malam terasa panjang. Lebih panjang dari biasanya. Aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi zona abu-abu. Tidak ada lagi ruang aman. Aku telah mencapai batas terakhir. Dan dari batas itu, satu pertanyaan terus bergema di kepalaku. Apakah kebenaran masih layak diperjuangkan? Jika harga yang diminta adalah orang-orang yang kucintai, keputusan itu tidak kuambil dalam satu malam. Ia terbentuk dari kelelahan yang menumpuk, dari rasa takut yang tidak lagi bisa disangkal, dan dari keyakinan bahwa diam pun adalah bentuk kejahatan. Aku berhenti bertanya di dalam institusi. Tidak ada lagi permohonan akses.
Tidak ada lagi diskusi tertutup. Tidak ada lagi upaya meyakinkan rekan-rekan lama yang sudah memilih keselamatan. Aku paham satu hal, sistem tidak bisa diperbaiki dari dalam jika fondasinya sendiri adalah kebohongan. Aku mulai menyiapkan jalan keluar. Bukan keluar untuk melarikan diri, melainkan keluar dari jalur yang diawasi. Aku mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa. Rekaman pribadi, catatan waktuku sendiri, korelasi yang tidak pernah tertulis dalam laporan resmi. Semua kusematkan dalam narasi utuh, tidak emosional, tidak provokatif, hanya rangkaian fakta yang tak terbantahkan. Aku memilih lembaga di luar struktur kepolisian. Orang-orang yang selama ini hanya kudengar namanya dalam diskusi tertutup. Mereka yang tidak memakai seragam, tapi memiliki akses ke ruang publik dan hukum secara independen. Prosesnya sunyi. Tidak ada tanda tangan terbuka. Tidak ada jabat tangan seremonial. Hanya satu pesan singkat. Kami terima. Tunggu. Menunggu ternyata lebih berat daripada melakukan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi tekanan tanpa suara. Aku tidak lagi dipanggil bekerja. Tugasku kosong. Hadir, tapi tidak difungsikan. Absenku dicatat, namun kontribusiku dilihatkan. Dalam rapat, namaku sengaja dilewati. Dalam laporan, peranku dikecilkan. Lalu surat itu datang. Bahasanya dingin, formal. Tidak ada emosi, tidak ada tuduhan langsung. Hanya serangkaian kalimat tentang evaluasi kinerja, ketidaksesuaian prosedur, dan potensi konflik kepentingan. Aku dibebas tugaskan. Tidak dicopot secara hina. Tidak juga dipecat dengan gaduh. Justru itu yang menyakitkan. Semuanya dibuat seolah wajar. Seolah aku memang pantas berada di posisi ini. Berita itu tidak menggemparkan siapapun. Media tidak tertarik. Rekan-rekan tidak bertanya. Seakan namaku perlahan dihapus dari ingatan kolektif. Di rumah, istriku menangis dalam diam. Ia tidak bertanya salah atau benar. Ia hanya bertanya, apa semua ini sepadan? Aku tidak bisa menjawabnya. Beberapa hari kemudian, pemberitaan mulai bergerak. Bukan sesuai harapanku. Narasinya berubah. Penangkapan Dewi disebut keberhasilan final. Tidak ada penyebutan aktor besar. Tidak ada perluasan jaringan. Kebenaran diperas, diringkas, lalu disajikan sebagai versi aman. Dewi sendiri tidak pernah muncul lagi. Aku tidak tahu apakah ia dipindahkan, diisolasi, atau dilenyapkan dari proses. Namanya lenyap dari sistem seperti rekaman yang lebih dulu hilang. Aku mencoba menghubungi lembaga yang menerima berkas dariku. Balasan datang singkat. Tekanannya besar. Kami belum bisa bergerak. Aku tersenyum getir. Aku mengerti bahasa itu. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras rumah, menatap lalu lintas yang terus berjalan, seolah dunia tidak pernah peduli pada apa yang baru saja kuruntuhkan dalam hidupku sendiri. Seragamku tergantung di lemari. Tidak lagi kupakai. Tidak tahu apakah masih pantas kusebut milikku. Aku telah kehilangan karir. Kehilangan lingkar aman. Kehilangan kepercayaan pada banyak hal. Namun anehnya, aku tidak merasa kosong sepenuhnya. Ada luka, iya. Tapi juga kesadaran bahwa setidaknya, untuk satu kali dalam hidupku, aku memilih berdiri di sisi yang tidak nyaman. Malam itu, aku menerima pesan anonim. Tanpa nama. Tanpa nomor terdaftar. Berkas Anda tidak mati. Ia hanya ditidurkan. Waktu akan membangunkannya. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak tahu harus berharap atau takut. Mungkin keduanya. Harga dari kebenaran ternyata bukan kemenangan. Bukan keadilan yang langsung turun dari langit. Ia adalah kehilangan, pengasingan, dan kesediaan untuk hidup dengan bekasnya. Namun di sela semua itu, ada satu keyakinan kecil yang tetap kupeluk. Bahwa kebenaran, sekali pernah dicoba untuk dibunuh, akan selalu menyisakan jejak. Dan jejak itulah, yang suatu hari nanti akan dicari kembali. Keputusan itu tidak kuambil dalam satu malam. Ia terbentuk dari kelelahan yang menumpuk, dari rasa takut yang tidak lagi bisa disangkal, dan dari keyakinan bahwa diam pun adalah bentuk kejahatan. Aku berhenti bertanya di dalam institusi. Tidak ada lagi permohonan akses. Tidak ada lagi diskusi tertutup.
Tidak ada lagi upaya meyakinkan rekan-rekan lama yang sudah memilih keselamatan. Aku paham satu hal, sistem tidak bisa diperbaiki dari dalam jika fondasinya sendiri adalah kebohongan. Aku mulai menyiapkan jalan keluar. Bukan keluar untuk melarikan diri, melainkan keluar dari jalur yang diawasi. Aku mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa. Rekaman pribadi, catatan waktuku sendiri, korelasi yang tidak pernah tertulis dalam laporan resmi. Semua kusematkan dalam narasi utuh, tidak emosional, tidak provokatif, hanya rangkaian fakta yang tak terbantahkan. Aku memilih lembaga di luar struktur kepolisian. Orang-orang yang selama ini hanya kudengar namanya dalam diskusi tertutup. Mereka yang tidak memakai seragam, tapi memiliki akses ke ruang publik dan hukum secara independen. Prosesnya sunyi. Tidak ada tanda tangan terbuka. Tidak ada jabat tangan seremonial. Hanya satu pesan singkat. Kami terima. Tunggu. Menunggu ternyata lebih berat daripada melakukan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi tekanan tanpa suara. Aku tidak lagi dipanggil bekerja. Tugasku kosong. Hadir, tapi tidak difungsikan. Absenku dicatat, namun kontribusiku dilihatkan. Dalam rapat, namaku sengaja dilewati. Dalam laporan, peranku dikecilkan. Lalu surat itu datang. Bahasanya dingin, formal, tidak ada emosi. Tidak ada tuduhan langsung. Hanya serangkaian kalimat tentang evaluasi kinerja, ketidaksesuaian prosedur, dan potensi konflik kepentingan. Aku dibebas tugaskan. Tidak dicopot secara hina. Tidak juga dipecat dengan gaduh. Justru itu yang menyakitkan. Semuanya dibuat seolah wajar. Seolah aku memang pantas berada di posisi ini. Berita itu tidak menggemparkan siapapun. Media tidak tertarik. Rekan-rekan tidak bertanya. Seakan namaku perlahan dihapus dari ingatan kolektif. Di rumah, istriku menangis dalam diam. Ia tidak bertanya salah atau benar. Ia hanya bertanya, apa semua ini sepadan? Aku tidak bisa menjawabnya. Beberapa hari kemudian, pemberitaan mulai bergerak. Bukan sesuai harapanku. Narasinya berubah. Penangkapan Dewi disebut keberhasilan final. Tidak ada penyebutan aktor besar. Tidak ada perluasan jaringan. Kebenaran diperas, diringkas, lalu disajikan sebagai versi aman. Dewi sendiri tidak pernah muncul lagi. Aku tidak tahu apakah ia dipindahkan, diisolasi, atau dilenyapkan dari proses. Namanya lenyap dari sistem seperti rekaman yang lebih dulu hilang. Aku mencoba menghubungi lembaga yang menerima berkas dariku. Balasan datang singkat. Tekanannya besar. Kami belum bisa bergerak. Aku tersenyum getir. Aku mengerti bahasa itu. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras rumah, menatap lalu lintas yang terus berjalan, seolah dunia tidak pernah peduli pada apa yang baru saja kuruntuhkan dalam hidupku sendiri. Seragamku tergantung di lemari. Tidak lagi kupakai. Tidak tahu apakah masih pantas kusebut milikku. Aku telah kehilangan karir. Kehilangan lingkar aman. Kehilangan kepercayaan pada banyak hal. Namun anehnya, aku tidak merasa kosong sepenuhnya. Ada luka, iya. Tapi juga kesadaran bahwa setidaknya, untuk satu kali dalam hidupku, aku memilih berdiri di sisi yang tidak nyaman. Malam itu, aku menerima pesan anonim. Tanpa nama. Tanpa nomor terdaftar. Berkas Anda tidak mati. Ia hanya ditidurkan. Waktu akan membangunkannya. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak tahu harus berharap atau takut. Mungkin keduanya. Harga dari kebenaran ternyata bukan kemenangan. Bukan keadilan yang langsung turun dari langit. Ia adalah kehilangan, pengasingan, dan kesediaan untuk hidup dengan bekasnya. Namun di sela semua itu, ada satu keyakinan kecil yang tetap kupeluk. Bahwa kebenaran, sekali pernah dicoba untuk dibunuh, akan selalu menyisakan jejak. Dan jejak itulah, yang suatu hari nanti akan dicari kembali. Waktu memiliki caranya sendiri untuk mengaburkan luka. Tidak menyembuhkan sepenuhnya, hanya membuatnya tidak lagi berdenyut setiap saat. Setelah aku tak lagi mengenakan seragam itu, hari-hariku berjalan lebih sederhana. Bangun pagi tanpa apel. Tidak ada laporan. Tidak ada radio komunikasi yang berdering memanggil namaku. Aku menjadi warga biasa. Pada awalnya,
Itu terasa seperti hukuman. Dunia yang dulu penuh struktur kini menjadi ruang kosong. Aku harus belajar mengisi hari dengan hal-hal yang tidak pernah kuanggap penting sebelumnya. Mengantar istriku berbelanja, menyiram tanaman, duduk berlama-lama tanpa merasa sedang berburu waktu. Namun di keheningan itu, pikiranku justru lebih bising daripada sebelumnya. Setiap kali membaca berita tentang keberhasilan aparat, tentang penangkapan besar dan konferensi pers penuh senyum, aku selalu bertanya hal yang sama. Siapa yang dikorbankan kali ini untuk menjaga narasi tetap bersih? Namaku perlahan menghilang dari perbincangan. Tidak ada yang mencariku untuk memberi klarifikasi. Tidak ada yang memintaku kembali. Itu mungkin yang terbaik. Aku telah dikeluarkan bukan hanya dari sistem, tetapi juga dari perang yang tidak akan dimenangkan oleh satu orang. Beberapa tahun berlalu. Aku tahu karena suatu pagi, sebuah amplop tiba di depan rumah tanpa pengirim. Kertasnya tebal. Segelnya sederhana. Tidak ada surat pengantar, hanya sebuah perangkat penyimpanan kecil dan satu catatan singkat. Potongan ini tersisa. Gunakan jika waktunya tiba. Tanganku bergetar ketika menyentuhnya. Aku menyalakan laptop lama yang jarang kupakai. Di dalamnya ada rekaman. Tidak utuh. Terpotong. Namun cukup jelas untuk mengenali suara Dewi. Dan satu potong pembicaraan lain, suara yang tak pernah secara resmi dikaitkan dengan perkara apapun, tapi sangat kukenal dari banyak pidato publik. Aku tidak langsung melakukan apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berhenti sejenak sebelum memilih langkah. Aku tahu apa arti berkas itu. Ia adalah umpan sekaligus ujian. Jika kugunakan, badai lama akan bangkit. Jika kusimpan, ia akan tetap menjadi duri sunyi dalam sejarah. Di berita sore hari itu, aku mendengar kabar kecil yang diselipkan di akhir segmen hukum. Sebuah kasus lama disebut akan ditinjau ulang oleh komite baru dengan kewenangan lebih luas. Tidak disebutkan nama besar. Tidak pula janji. Namun bagi orang sepertiku, itu cukup. Aku mematikan televisi dan memandangi jendela. Di luar, hujan turun pelan. Aku teringat Dewi. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Tidak tahu di mana ia sekarang. Tapi aku berharap, dimanapun ia berada, ia tahu bahwa keberaniannya pernah berarti. Aku tidak lagi percaya pada akhir yang indah. Hidup tidak bekerja seperti cerita yang menyenangkan. Namun aku juga tidak percaya bahwa kebenaran bisa dibungkam selamanya. Ia mungkin dikubur, ditunda, dilupakan sementara. Tapi ia akan selalu mencari jalan kembali ke permukaan, melalui tangan-tangan yang tidak sabar untuk menyerah. Aku menutup laptop dan menyimpan perangkat itu kembali. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijaga. Ada perbedaan besar di antara keduanya yang baru benar-benar kupahami setelah kehilangan segalanya. Sebagai penyidik, aku pernah mengejar pelaku. Sebagai manusia, aku akhirnya belajar menunggu waktu. Dan jika suatu hari berkas itu benar-benar dibuka, jika nama-nama yang selama ini tak tersentuh akhirnya disebut tanpa bisikan, aku tidak akan berdiri di depan kamera. Aku tidak butuh pengakuan. Cukup bagiku mengetahui satu hal. Bahwa aku pernah mencoba. Di tengah sistem yang memilih diam, aku memilih bertanya. Di saat banyak orang memilih aman, aku memilih jujur, meski harus membayar mahal. Dan mungkin, itulah yang benar-benar tersisa setelah kejujuran. Bukan kemenangan, bukan keadilan instan, melainkan kesadaran bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar mati, selama masih ada orang yang bersedia menjaganya.